Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, apa kabar? Hari ini kami akan membagikan hal-hal apa yang penting agar kehidupan kita ke depan menjadi lebih nyaman, lebih tenang, menjadi semakin baik. Pertanyaan untuk Anda dan saya. Bila pencari nafkah berhenti mencari nafkah karena sakit atau meninggal, apakah pengeluaran rutin keluarga juga harus berhenti? Tentu tidak, kan? Karena kehidupan harus terus berlanjut. Pencari nafkah bekerja keras dan bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rutin keluarga seperti buat bayar biaya sekolah, transportasi atau BBM, bayar PLN, internet, untuk liburan keluarga, persiapan dana pensiun, salon untuk istri, belanja buat istri, belanja harian atau mingguan. Nah, jika kita tidak mampu lagi bekerja, tidak mampu lagi menghasilkan income, maka semuanya akan stop. Tentu hal seperti ini tidak ingin terjadi pada keluarga Anda, kan? Sekarang, walaupun pencari nafkah sudah tidak mampu bekerja, tentu Anda ingin kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dengan baik, kan? Bagaimana cara mempersiapkannya jika hal itu terjadi? Anda membutuhkan uang proteksi income. Bagaimana cara menghitung uang proteksi income bagi pencari nafkah keluarga? Ini rumusnya. Biaya rutin bulanan kalikan 1 tahun, bagilah dengan 6% adalah nilai uang proteksi Anda. Ini saya berikan ilustrasi contoh pengeluaran buah keluarga. Untuk belanja rutin bulanan 6 juta, belanja istri 2 juta, salon istri 1 juta, dana tabungan pensiun 1 juta, uang transportasi atau BBM 3 juta per bulannya. Bayar PLN, internet, air 1 juta. Untuk liburan keluarga 1 juta pula. Tabungan untuk pendidikan anak masa depan 1 juta. Biaya pendidikan anak yang sudah berjalan 1,5 juta. Biaya laundry, pantry, kebersihan lain-lain 1,5 juta. Dan cadangan dana darurat sebesar 1 juta rupiah. Ini adalah contoh biaya rutin sebesar 20 juta per bulan. Maka uang proteksi income yang Anda butuhkan adalah 20 juta kalikan 12 sama dengan 240 juta, bagilah dengan 6% sama dengan 4 miliar. Maka uang proteksi income bagi pencari nafkah adalah 4 miliar rupiah. Jika uang tersebut diinvestasikan dengan bagi hasil sekitar 6%, maka Anda akan mendapatkan pembagian hasil investasi sebesar 20 juta per bulannya. Jika pengeluaran keluarga Anda 10 juta per bulan, maka suami wajib punya uang proteksi income sebesar 2 miliar. Jika 5 juta, maka wajib punya uang proteksi 1 miliar. Pertanyaannya, jika musibah itu terjadi esok hari, apakah Anda sudah punya uang di rekening saat ini yang dapat memenuhi kebutuhan bulanan keluarga Anda? Silakan cek isi rekening Anda. Jika belum, saya akan bantu memberikan gambaran umumnya. Apakah Anda bersedia? Sudah siap? Ini adalah ilustrasi Bapak A, usia 35 tahun, sangat sayang pada keluarganya. Dia bekerja untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sisanya dialokasikan untuk tabungan. Cara yang pertama, mengelola tabungan secara mandiri atau melalui bank. Bapak A menabung 3 juta per bulannya. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta. Nah, ternyata pada bulan keempat, Bapak A mengalami sakit kritis dan membutuhkan dana 1 miliar. Apa yang terjadi? Maka rumah dijual, mobil dijual, semua tabungan ludes, terpaksa harus pinjam orang, membutuhkan uang sumbangan, dan tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Biaya hidup menjadi semakin bertambah. Apakah keluarga bersedia menjadi penjamin dana yang diperlukan? Apakah tetangga Anda bersedia untuk menggantikan pengeluaran hidup Anda sehari-hari? Nah, ini ada cara B, dengan melalui rekening Alicia Protection yang menggunakan konsep tolong-menolong. Ilustrasinya adalah Bapak A menitipkan dananya melalui rekening Alicia Protection sebesar 3 juta per bulan. Bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta, dan pada bulan keempat ternyata Bapak A mengalami sakit kritis. Maka rekening Alicia Protection akan membayarkan santunan sebesar 1 miliar cash. Maka pada bulan kelima sudah auto saving. Rekening Alicia Protection yang akan melanjutkan untuk menyetorkan 3 juta per bulan hingga Bapak A mencapai usia 65 tahun. Masih ada lagi 1 miliar santunan jika mengalami kecelakaan. Masih ada lagi santunan 1 miliar jika Bapak A menderita cacat tetap total sebelum mencapai usia 70 tahun. Masih pula ditambahkan dengan 1 miliar santunan
jika Bapak A tutup usia sebelum usia 99 tahun. Plus Bapak A akan mendapatkan kartu kesehatan untuk rawat inap sebesar 1,3 juta per harinya, atau mendapatkan manfaat 1 tempat tidur dan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar, dengan batas manfaat tahunan sebesar 7 miliar dan tambahan dana booster sebesar 7 miliar. Oh, ini program asuransi ya? Wah, saya tidak suka dengan asuransi. Jika Anda tidak suka dengan asuransi, maka saya pun juga sama dengan Anda. Tetapi pertanyaannya, adakah lembaga sosial, perusahaan, atau yayasan yang bisa memberikan uang santunan yang besar untuk proteksi income keluarga Anda selain melalui program asuransi? Namun sayangnya banyak orang di luaran sana yang negatif mendengar kata asuransi. Justru kita harus mengandalkan program asuransi keluarga. Apa itu program asuransi keluarga? Program asuransi keluarga adalah pada saat pencari nafkah terkena sakit kritis dan dia membutuhkan biaya pengobatan sebesar 1 miliar, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus mencari satu solusi. Mungkin orang tuanya akan membantu 20 juta, kakaknya 20 juta, adiknya kasih sumbangan 20 juta, iparnya 10 juta, pamannya 10 juta, bibinya kasih bantuan 10 juta, kakaknya yang lain membantu 20 juta. Karena masih belum cukup, maka yang dilakukan adalah ambil tabungan, lakukan pinjaman, jual aset, atau gadekan aset. Nah, apa akibatnya? Anak-anaklah yang akan menanggung akibatnya. Ini adalah fakta bahwa 85% pasien kanker dan keluarga itu bangkrut. Ini studi dampak sosial ekonomi kanker yang dimulai tahun 2012. Jika di keluarga ada yang menderita kanker payudara, biaya perawatan bisa mencapai 200 juta setahun. Maka orang yang berpenghasilan 10 juta per bulan bisa bangkrut. Demikian kata Profesor Hasbullah Tabrani dari Pusat Kajian Ekonomi, Kesehatan, dan Analisa Kebijakan Universitas Indonesia pada peluncuran fase kedua studi ASEAN Costi in Oncology atau Action pada Jumat tanggal 6 bulan 12 di Jakarta. Jika harus bertindak sebagai perusahaan asuransi bagi diri sendiri dan orang kita cintai, tentu itu terlalu berat dan menyakitkan. Nah, program rekening proteksi asuransi Allianz Syariah adalah solusi bagi setiap pencari nafkah keluarga dan merupakan ikhtiar dalam menyiapkan masa depan dan impian bagi keluarganya, karena dia memiliki konsep ta'awun di dalamnya. Program rekening proteksi asuransi Allianz Syariah adalah perusahaan menampung dana tabaruk yang berasal dari iuran seluruh peserta. Nah, pada saat pencari nafkah terkena sakit kritis dan membutuhkan biaya 1 miliar, maka dana yang terkumpul di rekening tabaruk ini akan disetorkan langsung kepada yang mengalami musibah sebagai bentuk santunan sebesar 1 miliar. Maka apa yang terjadi? Aset Anda akan aman. Jika ada 100.000 peserta, maka hanya perlu 10.000 rupiah dari setiap peserta untuk memberikan santunan 1 miliar kepada peserta lain yang terkena musibah. Bukankah ini rekening yang bersih, berkah, dan halal? Ketika Anda sakit, Anda mendapatkan santunan, dan saat Anda sehat, Anda menolong orang lain yang mengalami musibah. Pengelolaan risiko pada asuransi syariah menggunakan konsep dasar berbagi risiko di antara peserta. Setiap peserta dilakukan pengumpulan dana yang kita sebut dengan dana tabaruk. Dana tabaruk bukan merupakan pendapatan dari perusahaan. Perusahaan asuransi bertindak hanya sebagai operator, dan kita sebagai peserta wajib membayar upah atau ujroh yang akan menjadi pendapatan untuk perusahaan. Karena itulah klaim yang dibayarkan sebagai santunan kepada sesama peserta bukan merupakan biaya perusahaan, tetapi berasal dari dukungan tolong-menolong dari seluruh peserta. Dan perusahaan yang sudah berjuang keras untuk mengkoordinasi seluruh peserta melalui para agen-agennya, maka dia berhak untuk mendapatkan akad wakalah bil ujroh, mendapatkan upah karena dia sudah bekerja untuk menolong sesama peserta yang lain. Nah, pertanyaannya, mengapa Anda perlu uang cash minimal 1 miliar? Mari kita lihat fakta-fakta berikut ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan banyak contoh-contoh yang lain. Jika biaya kanker Yana sebesar 1 miliar dan biaya kanker Jupe menghabiskan 2 miliar, lalu berapa biaya berobat Anda? Jika hal itu serupa terjadi kepada teman kita, saudara kita, atau bahkan diri kita, apakah sudah siap dananya? Siapa yang mau membantu jika dokter meminta menyiapkan biayanya? Nah,
Ternyata yang mengalami kanker bukan hanya wanita, namun pria juga punya risiko yang sama. Dia bisa terkena sakit kritis yang menelan biaya yang mahal. Bagaimana bila dia adalah sebagai pencari nafkah keluarga? Ini contohnya. Ini yang kedua. Menurut survei WHO atau Badan Kesehatan Dunia, 7 dari 10 orang berisiko terserang sakit kritis. 90% dari orang Indonesia terkena sakit kritis sebelum meninggal dunia dan 10%-nya meninggal karena sebab yang lain. 67% orang yang meninggal disebabkan karena serangan jantung. 90% orang tidak siap biaya medis saat mengalami sakit kritis. Ditambah survei yang lainnya, 7.000 kasus kanker serviks kebanyakan diderita oleh wanita dewasa yang berusia produktif, yaitu antara berusia 36 sampai 55 tahun. Ini berasal data dari INASGO National Cervical Cancer Registry 2014. Survei yang lainnya, setiap 1 jam wanita di Indonesia meninggal setiap harinya karena kanker serviks. Data Globokan 2012. Biaya non-medis lainnya seperti tiket pesawat, biaya akomodasi, dan konsumsi, semua itu membutuhkan uang cash dan ini tidak diberikan oleh asuransi BPJS. Pak, tapi saya kan sudah punya asuransi lain dan saya diasuransikan oleh kantor. Pertanyaannya, apakah asuransi Anda saat ini memberikan uang cash 1 miliar? Anda perlu asuransi pribadi karena 1. Asuransi kantor hanya mengcover saat Anda masih bekerja. Apakah masih bisa memberikan jaminan kesehatan setelah Anda pensiun atau berhenti bekerja? 2. Saat Anda pensiun dan sakit mulai datang, sedangkan pada saat itu Anda sudah tidak punya lagi asuransi dari kantor. 3. Saat Anda baru berniat mengambil asuransi setelah pensiun, Anda akan membayar iuran tabaruk lebih mahal. Nah, Bapak Ibu semua, jika Anda berkenan, saya akan hitungkan melalui iPad saya berupa gambaran iuran tabaruk Anda untuk bisa ikut program ini. Atau saya akan hitungkan berdasarkan kemampuan finansial Anda saat ini. Dan ini free dari saya. Satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan. Hanya ada satu di antara dua pilihan. Pertama, suatu saat Anda akan melihat anak Anda menangis karena tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena uangnya telah habis dipakai untuk biaya berobat sakit kritis yang mahal. Atau, membuat mereka tetap bisa tersenyum bahagia karena dana pendidikan yang sudah Anda siapkan buat mereka tetap aman karena Anda sudah menyiapkan proteksi yang terbaik. Rekan-rekan, asuransi diambil bukan karena ada yang meninggal dunia, namun karena ada yang akan terus melanjutkan hidup lebih baik. Menyiapkan asuransi syariah bagi keluarga itu bukan hanya mulia, namun juga merupakan bagian dari kewajiban dan ibadah. Kenapa demikian? Nomor 1, membantu penghidupan ahli waris agar tetap hidup berkecukupan dan tidak meminta-minta. Ini ada hadis, pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sedang sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke Baitul Mal, Rasulullah SAW bersabda, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya dan cukup, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, hingga mereka meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad nomor 1524. 2. Membantu biaya penghidupan janda sepeninggal suaminya dan harus mengurus anak-anaknya. Firman Allah SWT, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu padahal ada meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri mereka, yaitu diberikan nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak menyuruh mereka pindah. Tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tiada dosa bagimu sebagai wali atau ahli waris dari yang meninggal dan membiarkan mereka berbuat yang patut pada diri mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Ketiga, pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat dalam iman dan ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan dana yang cukup untuk menghadapi biaya pendidikan yang semakin mahal.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 9. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.